Hai, saya Bonita Marisyaan, saya dari kelas 1 IHPA. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari sosiologi, apa itu objek kajian sosiologi, apa itu sejarah sosiologi, apa itu ciri-ciri sosiologi, apa itu ruang lingkup sosiologi, serta apa itu metode dalam sosiologi. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari sosiologi. Jadi, sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari hubungan interaksi antar manusia yang satu dengan manusia lain, antar individu yang satu dengan individu yang lain, antar individu dengan kelompok, ataupun antar kelompok dan kelompok yang menyebabkan hubungan timbal balik. Dan menurut Auguste Comte, sosiologi merupakan ilmu yang berupa pengamatan dan bukan sebuah spekulasi. Yang kedua, saya akan menjelaskan objek kajian dalam sosiologi. Jadi, objek itu adalah sebuah hubungan antar manusia dan proses yang timbul dari hubungan yang terjadi antar manusia dalam masyarakat. Alasan manusia membentuk sebuah masyarakat, yang pertama itu karena adanya kesadaran, yang kedua karena adanya rasa kesatuan, dan yang ketiga itu karena mereka bercampur dalam waktu yang cukup lama, sehingga mereka membuat sebuah kebudayaan dalam sebuah masyarakat. Yang ketiga, saya akan menjelaskan sejarah terbentuknya sosiologi. Sejarah terbentuknya sosiologi itu terjadi karena adanya dua revolusi. Yang pertama, revolusi industri yang terjadi pada abad ke-18, yang dimana Karl Marx datang untuk membela kaum buruh yang tertindas. Yang kedua, itu adalah revolusi Perancis yang terjadi pada abad ke-19, yang dimana ini adalah revolusi masa pemberontakan. Itu karena adanya terjadinya kapitalisme, urbanisasi, sosialisme, perubahan agama, serta pertumbuhan ilmu. Yang keempat, saya akan menjelaskan ciri-ciri dari sosiologi. Ciri-ciri sosiologi itu ada 4. Yang pertama itu ada empiris, yang kedua itu ada teoritis, yang ketiga itu adalah kumulatif, dan yang keempat itu ada nonetis. Yang pertama, empiris. Empiris itu menjelaskan bahwa sosiologi itu harus berdasarkan observasi atau fakta, tidak boleh spekulasi atau mengada-ngada, serta menggunakan akal sehat. Dan yang kedua itu adalah teoritis. Teoritis ini menjelaskan sosiologi itu sebagai abstraksi yang disusun secara sistematis, yang menggunakan hubungan sebab akibat. Yang ketiga itu ada kumulatif. Kumulatif ini dia itu memperhalus, memperjelas, serta memperbaiki teori-teori lama. Yang keempat itu ada nonetis. Nonetis ini itu tidak memandang baik atau buruknya suatu teori atau fakta, tapi dia memandang fakta secara analisis. Yang kelima, saya akan menjelaskan tujuan dari mempelajari sosiologi hukum. Yang pertama, tujuan dari mempelajari sosiologi hukum itu untuk menjelaskan praktek hukum, baik kepada penegak hukum maupun kepada masyarakat. Yang kedua, bertujuan untuk memperlihatkan hukum secara empiris. Yang ketiga, itu bertujuan untuk menunjukkan kaidah dari sosiologi hukum itu adalah berupa norma dan peraturan yang terdapat dalam masyarakat yang disepakati sebagai bentuk dari hukum. Yang keenam, saya akan menjelaskan metode sosiologi. Metode sosiologi itu ada 6. Yang pertama, metode kualitatif, yang kedua metode induktif, yang ketiga metode deduktif, yang keempat itu ada metode empiris, yang kelima itu ada metode rasional, dan yang keenam itu ada metode fungsional. Yang pertama, metode kualitatif. Metode kualitatif ini adalah metode dari metode historis dan komparatif yang dikombinasikan menjadi satu. Yang kedua itu ada metode induktif, itu berupa gejala khusus untuk mendapatkan suatu kaidah yang umum. Yang ketiga itu ada metode deduktif, itu berupa kaidah umum untuk menjelaskan suatu gejala yang khusus. Yang keempat itu ada metode empiris, itu menjelaskan suatu kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Yang kelima itu ada rasional, itu suatu metode yang digunakan menggunakan pemikiran-pemikiran logis untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Sedangkan yang terakhir dan yang keenam itu adalah metode fungsional. Metode fungsional ini menilai suatu kegunaan atau manfaat dari kelembagaan-kelembagaan yang terdapat dalam masyarakat. Sekian dari saya, Bonita Maharani dari kelas 1 IHPA. Terima kasih. Halo, saya Dewi Chandra. Saya akan menjelaskan tentang spesifikasi 16 spesialisasi
dalam ilmu sosiologi yang dikembangkan oleh American Sociological Society. Yang pertama, social organization atau organisasi sosial. Merupakan suatu bentuk pengaturan perilaku individu untuk bekerja sama dalam mencapai visi atau tujuan yang disepakati. Contohnya negara. Negara adalah salah satu organisasi sosial yang besar yang terdiri dari kumpulan individu, baik menjabat sebagai pemerintah maupun rakyat. Sama-sama diatur oleh regulasi atau undang-undang yang telah disepakati bersama dan dengan tujuan bersama mendirikan bangsa Indonesia untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, intergroup relation atau hubungan antar kelompok. Merupakan hubungan antara dua kelompok atau lebih yang memiliki ciri khusus dan adanya keterkaitan saling membutuhkan. Contohnya ras. Ras adalah pengelompokan berdasarkan kriteria fisik. Indonesia memiliki keberagaman ras yang hidup bersama dalam satu negara dan membentuk hubungan antar kelompok atau masyarakat. Yang ketiga, disorganization sosial atau disorganisasi sosial. Merupakan gangguan atau keterputusan struktur hubungan sosial yang mengakibatkan hilangnya kontrol sosial antar individu dan kelompok. Terjadi konflik sosial dan rasa keterasingan. Contohnya, pudarnya sistem kekeluargaan akibat perubahan zaman. Anggota keluarga mulai terpisah karena pekerjaan dan pendidikan. Yang keempat, population atau populasi. Merupakan objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Contohnya, kasus survei pada saat pemilu dilakukan, yang menggunakan teknik dalam penelitian kuantitatif untuk mensurvei semua rakyat Indonesia. Yang kelima, family atau keluarga. Merupakan media sosialisasi yang berhubungan dengan pertalian atau hubungan darah, perkawinan, dan bahkan melalui sistem pengambilan anak angkat atau adopsi. Keluarga termasuk unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal bersama pada satu tempat dalam kondisi yang saling membutuhkan atau ketergantungan. Contohnya, dalam sebuah keluarga kecil, orang tua sebagai kepala keluarga dan anak sebagai anggota. Yang keenam, social change atau perubahan sosial. Merupakan perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga masyarakat yang memengaruhi perubahan sistem sosialnya, termasuk mengubah nilai dan norma. Contohnya foto selfie ekspresi orang dulu. Ketika dipotret terlihat seperti datar, seolah itulah standar pose pada saat itu. Sekarang dengan berkembangnya media sosial, ditambah penemuan kamera depan dan tongsis, ekspresi orang di foto berubah secara kolektif sesuai perkembangan zaman. Yang ketujuh, rural urban atau pedesaan dan perkotaan. Yang pertama, rural atau pedesaan. Merupakan wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Contohnya, beberapa desa di Indonesia yang masyarakatnya masih bekerja sebagai petani. Yang kedua, urban atau perkotaan. Merupakan wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Contohnya, perkotaan di Indonesia salah satunya yaitu Jakarta, banyak masyarakatnya yang bekerja dalam bidang industri. Yang kedelapan, interpersonal relation atau hubungan interpersonal. Merupakan hubungan atau kenalan yang kuat, dalam, atau dekat antara dua orang atau lebih yang durasinya bervariasi dari singkat hingga bertahan lama. Contohnya hubungan keluarga atau kekerabatan, pertemanan, perkawinan, hubungan dengan rekan kerja, pekerjaan, klub, lingkungan, tetangga, dan tempat ibadah. Yang kesembilan, sosial psikologi atau psikologi sosial. Merupakan studi yang menginvestigasi bagaimana pemikiran, perasaan, dan perilaku individu dipengaruhi oleh kehadiran orang lain, baik aktual maupun imajinatif. Contohnya penggunaan narkoba.
Seseorang menggunakan narkoba karena pengaruh lingkungan dan teman yang buruk, juga karena rasa penasaran. Yang ke-10, public opinion and community atau opini publik dan komunitas. Yang pertama, opini publik. Merupakan pendapat kelompok masyarakat atau sintesis dari pendapat yang diperoleh dari suatu diskusi sosial dari pihak-pihak yang memiliki kaitan kepentingan. Opini publik identik dengan pengertian kebebasan, keterbukaan dalam mengungkapkan ide-ide, pendapat, keinginan, keluhan, kritik yang membangun, dan kebebasan di dalam penulisan. Dengan kata lain, opini publik itu merupakan efek dari kebebasan dalam mengungkapkan ide-ide dan pendapat. Contohnya peran media dalam opini publik. Media memiliki andil yang sangat besar dalam pembentukan kuasa kebenaran dan realitas sosial. Efek media massa memiliki kekuatan yang cukup besar dalam pembentukan opini publik, terutama di zaman di mana teknologi internet dan media sosial yang berkembang pesat seperti saat ini. Contohnya pada kasus pelecehan seksual yang terjadi di Jakarta International School tahun 2015, opini publik sanggup membuat nama sekolah asing milik swasta yang identik dengan sekolah anak-anak orang kaya tersebut ikut menjadi buruk. Yang kedua, komunitas. Merupakan kesatuan hidup manusia secara bersama-sama yang memilih untuk menempati wilayah tertentu dalam kurun waktu tertentu juga. Definisi ini menunjuk pada perkumpulan masyarakat yang harus mensyaratkan kehidupan bersama tanpa adanya perbedaan pandangan. Dalam komunitas haruslah ada persamaan visi dan misi sebagai latar belakang pembentuk komunitas. Contohnya, komunitas pertanian pada dasarnya lebih sering dijumpai pada masyarakat desa. Di wilayah yang sama, warga petani memiliki hubungan dan ikatan yang kuat. Mereka berada di suatu tempat dengan batas wilayah yang jelas. Interaksi sosial yang sering mereka lakukan biasanya dengan rekan-rekan tetangga. Yang ke-11, research metodologi atau metodologi penelitian. Merupakan prinsip dasar metode riset yang diterapkan dalam proses penelitian. Metodologi juga dapat diartikan sebagai ilmu tentang metode. Contohnya penelitian survei, penelitian eksperimental, penelitian fenomenologi, dan lain-lain. Yang ke-12, applied sosiologi atau sosiologi terapan. Merupakan bidang sosiologi yang fokus utamanya untuk mencari solusi masalah sosial dengan bantuan pengetahuan teoretis. Para peneliti sosial terapan biasanya menggabungkan ilmu pengetahuan teoritisnya dengan pengaturan sosial. Contohnya pada penelitian relokasi. Para peneliti sosial terapan akan menggunakan temuannya untuk memberikan solusi kepada orang-orang untuk memperbaiki kondisi kehidupan mereka. 13. Teori atau teori. Merupakan ide-ide, asumsi, atau hipotesis yang diekspresikan melalui konsep yang menjelaskan tentang apa, bagaimana, dan mengapa suatu fenomena terjadi. Contohnya, 3 teori utama yang diungkapkan oleh para ahli seperti teori fungsionalisme struktural atau konsep keteraturan masyarakat yang dikemukakan oleh Emil Durkheim dan Talcott Parsons. Lalu teori konflik yang dikemukakan oleh Karl Marx dan Randall Collins, dan teori interaksi simbolik atau kenyataan sosial yang muncul melalui proses interaksi yang dikemukakan oleh Herbert Blumer. 14. Area studies atau studi area. Merupakan penelitian sosial multidisiplin yang berfokus pada wilayah geografis tertentu atau wilayah yang ditentukan secara budaya. Contohnya berfokus pada studi Asia, Afrika, Amerika Latin, atau Timur Tengah, bersama dengan berbagai subbidang seperti studi Asia Tenggara dan studi Karibia. 15. Interdisciplinary specialties atau keahlian interdisiplin. Merupakan pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan atau tepat guna secara terpadu. Maksud dari serumpun adalah ilmu-ilmu yang berada dalam rumpun ilmu tertentu, yaitu rumpun ilmu-ilmu kealaman atau IIK, ilmu-ilmu sosial atau IIS, dan ilmu-ilmu budaya atau IIB. Contohnya masalah lumpur di Sidoarjo, bila dipecahkan melalui rumpun ilmu-ilmu kealaman atau IIK,
maka menggunakan ilmu geologi, vulkanologi, pertambangan, fisika kimia, arsitektur, dan geodasi. Lalu akan ditemukan cara pemecahan masalah lumpur Sidoarjo secara tepat. Dan yang terakhir, general sosiologi atau sosiologi umum merupakan ilmu yang mempelajari dan menyelidiki tingkah laku manusia pada umumnya dalam mengadakan hubungan masyarakat. Contohnya masyarakat dan hubungannya dengan manusia lain dan lingkungannya. Perkenalkan, nama saya Abigail Losana Siregar, NPM 2051082. Di sini saya akan menjelaskan apa syarat dari interaksi sosial dan bentuk dari interaksi sosial. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu interaksi sosial. Interaksi sosial terjadi bila ada hubungan timbal balik antara orang perorangan dan antara sekelompok orang dengan orang lainnya. Nah, setelah kita tahu apa itu interaksi sosial, kita pergi mencari tahu apa syaratnya. Nah, yang pertama itu syarat dari interaksi sosial adalah adanya kontak sosial. Adanya kontak sosial ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama itu orang dengan perorangan. Contohnya seperti anak A dan anak B bermain bersama dan mereka melakukan interaksi dan berbicara satu sama lain, itu sudah termasuk. Dan yang kedua itu ada orang perorangan dengan sekelompok orang, di mana contohnya seperti seorang bos berbicara dengan karyawannya, di mana karyawan seorang bos itu pasti lebih dari satu orang, jadi mereka sekelompok orang dan bos seorang, mereka sudah melakukan perbicaraan dan itu sudah termasuk interaksi sosial. Dan yang ketiga itu ada dengan sekelompok orang dengan sekelompok orang, contohnya seperti sekelompok pemuda dari organisasi 1 dan sekelompok pemuda dari organisasi 2 berkumpul bersama untuk melakukan pembicaraan dan berbincang-bincang bersama, itu juga sudah termasuk interaksi sosial. Nah, interaksi sosial kan tadi adanya kontak sosial. Adanya kontak sosial ini juga dibagi berdasarkan sifatnya. Sifatnya juga dibagi 2. Nah, yang pertama itu ada yang positif dan yang kedua itu ada yang negatifnya. Contohnya seperti apa? Kalau yang positif itu contohnya seperti ibu-ibu yang sedang berbincang dengan temannya, lawan bicaranya, dan mereka berbincang mengenai sesuatu isu di mana mereka saling berbicara tanpa ada rasa kesal, marah, ataupun kecewa dan lain-lainnya. Dan yang contoh yang keduanya itu, contoh yang negatifnya itu adalah di saat sekelompok anak muda A dan sekelompok anak muda B melakukan tawuran, di mana hal ini tidak harusnya dilakukan karena mereka melakukan sesuatu seperti itu atas dasar kesal, marah, dan juga dingin kepala dengan kepala yang sedang ingin sangat marah, dan itu hal yang sangat tidak dianjurkan untuk dilakukan. Lalu setelah itu adanya komunikasi. Adanya komunikasi ini contohnya maksudnya ada, dan yang kedua itu adanya komunikasi. Maksudnya adanya komunikasi ini di mana seseorang mengatakan perasaannya atau tafsirannya kepada orang tersebut. Nah, contohnya seperti, dan itu hal yang sangat tidak dianjurkan untuk dilakukan. Lalu setelah itu adanya komunikasi. Adanya komunikasi ini contohnya maksudnya ada, dan yang kedua itu adanya komunikasi. Maksudnya adanya komunikasi ini di mana seseorang mengatakan perasaannya atau tafsirannya kepada orang tersebut. Nah, contohnya seperti seorang gadis yang mendapatkan bunga dari seseorang. Jika gadis ini tidak tahu dari siapa dia mendapatkan bunga itu, maka di sini tidak akan terjadi interaksi sosial. Tetapi karena dia tahu bahwa yang memberikannya adalah seseorang yang sudah dia kenal, jadi terjadilah interaksi sosial tersebut. Nah, lalu kita beralih ke bentuk-bentuk dari interaksi sosial. Nah, yang pertama itu ada kerjasama. Kerjasama itu maksudnya di mana orang sekelompok orang atau dengan perorangan itu memiliki tujuan yang sama dan melakukannya dengan hal yang baik. Contohnya itu seperti misalnya saya dan teman saya satu lagi dan ada dua orang lagi, kami saling berbincang, di mana kami itu berbincang untuk bagaimana cara menyelesaikan tugas agar selesai dengan tepat waktu, di mana di situ kami saling berbincang untuk bekerja sama mengerjakan tugas ini dengan baik. Dan yang kedua itu ada akomodasi. Akomodasi ini di mana maksudnya
Akomodasi ini maksudnya adalah usaha untuk mencapai suatu kestabilan dan untuk meredakan suatu pertentangan. Lalu ada persaingan. Kalau persaingan ini maksudnya individu atau kelompok manusia yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang kehidupan yang ada pada suatu masa tertentu menjadi pusat perhatian umum baik perorangan maupun kelompok. Lalu yang keempat itu ada kontroversi, sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Dan yang terakhir, yang kelima ada pertentangan. Pertentangannya ini maksudnya individu atau kelompok orang berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan cara menentang pihak lain yang disertai ancaman atau kekerasan, di mana hal ini tidak dianjurkan. Adapun ciri interaksi menurut Charles Pellemis ialah yang pertama, terdapat komunikasi menggunakan simbol-simbol, yang kedua, jumlah pelaku 2 orang atau lebih, yang ketiga, terdapat tujuan yang akan dicapai, yang keempat, terdapat dimensi waktu meliputi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Faktor yang mempengaruhi interaksi, yang pertama, empati. Empati merupakan kemampuan merasakan keadaan orang lain dan ikut merasakan situasi yang dialami oleh orang tersebut. Yang kedua, ada imitasi, merupakan proses meniru sikap, tindakan, tingkah laku, atau penampilan orang lain di lingkungan sekitarnya secara berlebihan. Yang ketiga, ada identifikasi, merupakan kecenderungan atau keinginan di dalam diri seseorang menjadi sama dengan pihak lain. Lalu yang keempat, motivasi, merupakan dorongan baik dari dalam diri seseorang maupun orang lain untuk melakukan tindakan. Lalu yang kelima, simpati, merupakan suatu proses ketika seseorang tertarik kepada pihak lain terkait perilaku atau penampilannya. Yang keenam, sugesti, merupakan proses menerima sikap, pandangan, atau pendapat orang lain tanpa dipikir ulang.